Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke ya, kita masih pada gambar 3 dimensi dinding ya. Anda perhatikan ya, dinding depan sudah ya 3 dimensi, dinding belakang 3 dimensi sudah, dinding samping kiri 3 dimensi ya sudah, dan dinding samping kanan 3 dimensi sudah ya. Nah, ada satu lagi ya, yaitu dinding dalam. Anda perhatikan pada Dena itu dinding dalamnya belum ya. Nah, dinding dalamnya belum. Jadi kalau Anda perhatikan pada gambar contoh teman-teman, ya, dinding samping kanan sudah ya, saya hapus. Perhatikan. Jadi dinding dalam itu yang ini teman-teman. Nah, ya, dinding dalam itu yang ini. Ya, coba saya pindahkan keluar. Saya salin ya. Nah, ini dia dinding dalam. Ya, Anda perhatikan seperti ini ya, bentuk dinding di dalam. Dia apa namanya? Seperti ini ya. Ada 3 lubang pintu pada kamar belakang, lubang pintu pada kamar depan, dan lubang pintu pada kamar mandi di tengah-tengah ya. Nah, jadi seperti ini modelnya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini ya. Nah, itu dia dinding dalam. Ya, dinding dalam rumah. Ya. Seperti ini. Ya, dinding dalam. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ini dia dinding dalam ya. Seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan kalau berbicara tentang gambar dinding dalam, ya, kita harus menggambarnya di denah. Nah, dinding dalam bukan menggambar di luar seperti ini, ya, bukan dibuat di luar. Kalau pada dinding tampak ini kan kita bisa buat di luar seperti ini ya. Untuk dinding dalam kita harus membuatnya di dalam denah. Sekali lagi, untuk dinding dalam kita harus membuatnya di dalam denah yang sudah kita siapkan untuk gambar 3 dimensi. Oke teman-teman ya, sebagai informasi dulu ya, sebagai informasi dulu, view kita, AutoCAD kita, perhatikan view ya. AutoCAD kita saat ini statusnya berada pada view SE isometrik ya. Jadi view kita saat ini berada pada view SE isometrik. Itu informasi pertama. Informasi kedua tentang sumbu XYZ ya. Sumbu XYZ UCS ini ya. UCS berada pada sumbu world atau globe bola dunia itu ya, sumbu normal. Itu sumbu. Kemudian visual style kita berada pada visual style 2D wireframe. Nah, jadi teman-teman perhatikan jika pada 2D pada visual style saya klik ke realistic visual style, ya ini adalah dinding samping kanan, dinding samping kiri, dinding depan, dan dinding belakang 3 dimensi semuanya ya. Nah, sekarang kita akan membuat dinding dalam nih. Dinding dalam kita harus membuatnya di denah ya. Dinding dalam kita harus membuatnya di denah. Visual style jika saya klik bola biru, Anda perhatikan di denah ini sudah ada 3 dimensi lantai dan 3 dimensi keramik. Ya, di denah ini sudah ada 3 dimensi lantai dan 3 dimensi keramik. Maka kita harus matikan dulu layar daripada 3 dimensi lantai dan 3 dimensi keramik ya. Anda perhatikan di atas ini kan layar ya. Anda perhatikan ini layar. Ya, jika saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Nah, kita matikan dulu. Sementara ya, kita matikan dulu layar lantai dan layar keramik ya. Anda perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Ini layar lantai. Lampunya yang ini saya klik. Nah, maka lampunya mati ya. Kemudian keramik, ya ini dia. Lampunya yang ini saya klik lampunya layar keramik dan layar lantai saya matikan ya. Lalu saya klik satu kali di layar seperti ini. Nah, maka sementara waktu layar lantai dan layar keramik, gambar lantai dan gambar keramik kita hilangkan sementara dengan cara mematikan lampu pada layar ya. Nah, kita
perlu denah dalam keadaan kosong, hanya denah saja seperti ini. Untuk gambar dinding di dalam ya. Nah, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe seperti ini. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa untuk menggambar awal ya, view AutoCAD kita harus kita kembalikan ke view top ya. View AutoCAD kita kembalikan dulu ke view top seperti ini. Pandangan dari atas ya. Nah, ini dia denahnya ya. Ini dia denahnya. Jadi kita akan membuat dinding dalam ya, 3 dimensi. Dinding dalam 3 dimensi. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan. Anda perhatikan tiang ini dan tiang ini ya. Nah, kita akan membuat kotak-kotak dinding ya. Menggunakan rektang pada tab draw. Draw, rektang. Ya. Draw, rektang. Nah, saya awali dengan yang paling kecil lah. Contohnya di sini ada kamar mandi. Perhatikan kolom ini dan kolom ini ya. Nah, perhatikan. Saya klik draw. Kemudian saya klik rektang. Ini dia ya. Nah, saya klik pojok. Perhatikan pada kolom yang di atas. Pojok kiri atas pada kolom ya. Seperti ini saya klik. Saya tarik ke bawah seperti ini. Pojok kanan bawah saya klik. Nah, perhatikan itu dia hasilnya ya. Kita membuat rektang seperti ini. Kemudian klik draw. Rektang ya. Perhatikan saya pada kolom ini ya. Saya klik pojok kiri bawah pada kolom. Terluar seperti itu. Tarik secara diagonal seperti ini. Klik pada kolom yang ini pojok kanan atas. Nah, jadi hasil kotaknya seperti ini. Paham ya? Nah, sudah 2 kotak yang kita buat. Kemudian kita klik lagi. Sekarang kita bikin dinding yang ini ya, kotaknya. Klik draw di atas. Klik rektang. Saya contohnya start dari pojok kanan bawah ini ya. Kolom yang ini saya klik. Saya tarik ke pojok kiri atas pada kolom yang ini. Perhatikan, saya klik di situ. Nah, itu dia hasil kotaknya. Ya, seperti itu ya cara membuatnya. Ya, jadi dia tumpang tindih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita sudah membuat 1, 2, dan 3. Sekarang saya perhatikan dinding yang ini ya. Nah, ini kolom yang di bawah dan ini kolom yang di atas. Oke. Klik draw. Klik rektang. Ya. Klik pojok kanan atas kolom atas. Tarik ke bawah seperti ini. Klik pojok kiri bawah kolom bawah. Nah, itu dia hasilnya. Ya. Nah, kemudian yang di atas. Perhatikan kolom itu ya. Nah, perhatikan kolom yang ini dan perhatikan kolom yang ini. Ya. Oke. Klik draw di atas ya, klik draw di atas. Klik rektang. Klik pojok kiri atas kolom atas. Pojok kiri atas kolom atas. Tarik seperti ini, klik pojok kanan bawah kolom bawah. Pojok kanan bawah kolom bawah. Ah, seperti itu. Itu dia hasilnya ya. Jadi kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak ya, pas ya. 5 kotak untuk dinding dalam. Sedangkan yang ini dinding luar semua ya. Ini dinding luar sebelah depan tidak usah ya. Dinding luar kanan ya tidak usah ya. Dinding luar kiri tidak usah ya. Sudah ada semua 3D-nya ya. Dinding luar belakang tidak usah, sudah ada 3D-nya. Kita hanya membuat kotak-kotak seperti ini untuk dinding dalam ya. Ada 5 kotak seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Nah, dan jika Anda perhatikan kotak ini dia meliputi kolom yang ini
dan kotak yang ini juga sama meliputi kolom yang ini. Jadi mereka tumpang tindih seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, sudah selesai ya. Kemudian kita kembali ke view, kita kembali ke view SE isometrik. Ya, kita kembali ke view SE isometrik seperti itu. Ya. Anda perhatikan pada denah ini kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5 ya. Ada 5 kotak denah dalam, dinding dalam ya. Nah, kelima kotak itu kita extrude ya. Pada tab modeling kita extrude. Pada tab modeling kita extrude ya. Berapa nilai extrude-nya? Ya, nilai extrude-nya sesuai dengan ketinggian dinding-dinding yang lain. Ya, sesuai dengan ketinggian dinding ini dari bawah ke atas. Ya, sesuai dengan ketinggian dinding dari bawah ke atas. Berapa? Ya, dari bawah ke atas ini berapa? 350 ya, jangan lupa. Jadi dinding dalam ini yang kotak-kotak kecil ini diekstrud dengan ketinggian 350 ya, menggunakan extrude pada tab modeling ya. Nah, ini dia. Extrude adalah untuk membuat objek solid 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Klik icon extrude pada tab modeling, klik objek-objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, yaitu rektang-rektang, kotak-kotak rektang yang ada dalam dinding dalam ya, di dinding-dinding yang di dalam. Lalu enter 1 kali. Karena objeknya lebih dari 1, klik objeknya setelah enter ya. Kemudian tarik ke atas, masukkan nilai tinggi dinding ya, dari bawah ke atas itu 350. Jadi nilai tinggi dinding 350. Lalu enter 1 kali. Oke. Ini teman-teman perhatikan, pada tab modeling saya klik extrude. Pada tab modeling saya klik extrude. Ya. Pada tab modeling saya klik extrude. Kemudian saya sentuh kotak yang ini, perhatikan yang menyala itu ya, perhatikan. Saya sentuh garis kotak ini ya. Yang menyala itu ya, itu rektang ya, saya klik. Saya sentuh garis kotak ini, saya klik. Saya sentuh garis kotak ini yang menyala itu ya. Perhatikan. Saya klik. Saya sentuh garis kotak ini yang menyala itu ya, rektang ya, saya klik. Saya sentuh garis kotak ini ya, yang ini saya klik. Oke, sudah semua ya. Setelah semua objek di klik, enter 1 kali. Setelah enter 1 kali, klik lagi di situ sembarang ya. Tarik ke atas, masukkan nilai 350. Jadi ketinggian dinding itu ke atas, dari bawah ke atas 350 ya. Setelah itu enter 1 kali. Nah, maka dia tinggi seperti itu. Jadi visual style kalau saya klik bola biru, realistic visual style seperti itu ya modelnya. Jadi tinggi sekali. Ya. Nah, dindingnya seperti itu. Oke, kemudian visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Teman-teman perhatikan, dinding-dinding ini masih berdiri sendiri. Kalau saya klik dinding ini ya, dinding ini aja yang terblok ya. Saya klik dinding ini aja yang terblok. Saya klik dinding ini aja yang terblok ya. Dia masih berdiri sendiri. Kita satukan mereka. Kita satukan mereka supaya klik di sini terblok semua gitu ya, menjadi satu objek. Menyatukannya itu pada tab modeling menggunakan union. Ya. Menyatukannya pada tab modeling menggunakan union yang ini ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan ya. Union adalah menyatukan objek 3 dimensi. Caranya klik icon union pada tab modeling. Kemudian klik beberapa objek 3 dimensi yang akan disatukan. Lalu enter 1 kali, selesai. Ya. Union hanya untuk menyatukan sesama objek 3 dimensi. Ya. Paham ya? Nah, perhatikan pada tab modeling klik union. Ini dia union. Ya. Pada tab modeling klik icon union. Ya. Kemudian klik ya, sentuh dan klik
dinding ini, sentuh dan klik dinding ini, yang menyala itu perhatikan, sentuh dan klik dinding ini, semuanya adalah gambar 3 dimensi ya. Sentuh dan klik dinding ini, sentuh dan klik dinding ini. Oke ya, sudah diblok semua, objek 3 dimensi dinding dalam, lalu enter 1 kali. Selesai ya. Nah, mereka sekarang telah menjadi satu kesatuan. Oke. Nah, teman-teman, perhatikan dinding ini ya, bagian bawahnya dia nempel dengan garis denah ya. Ingat, bagian bawah daripada dinding ini menempel dengan garis denah itu ya, harus nempel sama garis denah. Itu harus ya, seperti itu. Jadi visual style kalau saya klik bola biru, Anda perhatikan ya, dia nempel dengan garis denah ya, bagian bawahnya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan di atas ini adalah layer ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layer seperti ini. Di sini ada layer dinding 1 ya. Jadi ini saya masukkan ke layer dinding 1 ya. Caranya saya tekan escape dulu beberapa kali pada keyboard untuk membatalkan semua blok atau semua perintah yang apapun ya yang aktif. Setelah itu saya klik objek ini, dinding ini, atau saya blok seperti ini. Dinding saja ya, dinding 3 dimensi bagian dalam ini. Sudah saya blok. Nah, terus saya klik anak panah pada layar ini. Ya, setelah saya blok objeknya, saya klik anak panah pada layar. Muncul daftar layar. Saya klik layar dinding 1. Saya klik layar dinding 1 seperti itu. Kemudian tekan tombol escape lagi pada keyboard untuk membatalkan blok. Sekarang dia masuk ke layar dinding 1 ya. Jadi visual style kalau saya klik realistic visual style bola biru hasilnya seperti itu. Oke teman-teman ya. Anda boleh memutarnya dengan orbit, putar ini ya. Anda bisa klik, tahan seperti itu. Ya, tahan, putar-putar gitu ya. Nah, jadi ini bagian dalam. Tapi ingat, ini belum ada pintunya ya. Belum ada pintunya. Oke. Nah, kembali lagi ke 2D visual ya. Visual style 2D wireframe. Nah, ini kalau dia seperti ini, Anda kembali lagi ke view SE isometric ya. Jika gambarnya seperti ini, Anda kembali lagi ke view SE isometric. Nah, lalu besarin lagi di sini ya, seperti itu. Jadi ini kita sekarang sebentar lagi kita pada video berikutnya kita akan belajar ya memasang pintu bagian dalam ya. Sebagaimana pada gambar contoh ini, Anda perhatikan ya. Nah, ini ada 3 pintu dalam ya, pintu tunggal seperti itu. Oke ya. Nah, itu pada video berikutnya. Demikian teman-teman ya, video kali ini untuk sampai sini dulu. Oke, klik save di atas ya. Atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Oke, demikian teman-teman ya. Assalamualaikum, salam sejahtera.